Pemirsa, seorang perempuan muda di Tasikmalaya, Jawa Barat mengamuk di sebuah klinik karena kecewa dengan pelayanan pihak klinik serta sikap tugasnya yang diduga lalai. Bayi dari keluarga perempuan muda itu meninggal setelah disuruh pulang oleh pihak klinik. Selain itu, bayi itu belakangan juga diketahui dijadikan konten oleh pihak klinik. Perempuan yang mengamuk di klinik bersalin ini bernama Nadia Anastasia. Perempuan berusia 31 tahun tersebut mengamuk lantaran bayi dari adiknya yang lahir di klinik itu meninggal dunia. Sementara petugas yang ada tidak dapat memberikan penjelasan dan lepas tanggung jawab. Adik ipar perempuan itu yang bernama Nisa Armila melahirkan seorang bayi dengan bobot 1,7 kg. Setelah diinkubasi selama beberapa jam, keesokan harinya bayi dan keluarganya diperbolehkan pulang. Namun pihak keluarga sempat khawatir karena kondisi berat badan bayi tidak wajar. Keluarga sempat meminta berkas kondisi medis bayi, tetapi pihak klinik belum bisa memberikannya. Saat di rumah, kondisi bayi melemah, hingga kemudian keluarga membawa ke klinik dan sang bayi ternyata sudah meninggal dunia. Keluarga juga sempat memeriksakan kembali ke rumah sakit, namun dipastikan bahwa bayi tersebut memang sudah meninggal. Jam setengah 8 bayi dimandiin lama, terus jam 8 disuruh pulang. Masa disuruh pulang, bayi masih 1,7 kg disuruh pulang dan tidak ada surat kepulangan. Tidak ada surat pengantar, ini bayi sehat atau enggak, ini bayi bisa dirawat di rumah atau enggak ada kan. Nah, bayi pulang, udah terus si bayi nggak bisa masuk susu, bayi nggak bisa apa-apa. Kita nggak tahu ini bayi harus diapain. Bayi abis pup, dia kayak kayak yang ngap gitu. Adik saya kira ini kenapa gitu, ditaruh di kasur, udah nggak ada nafas dan udah nggak bisa gerak apapun, nggak ada respon. Belakangan diketahui pula bahwa sesaat setelah lahir, bayi sempat dijadikan konten oleh pihak klinik. Foto-foto bayi berbobot 1,7 kg itu beredar di media sosial hingga viral. Pihak keluarga kemudian mendatangi kantor Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya. Pasca viralnya kasus ini, Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya membentuk tim majelis ad hoc. Tim majelis ad hoc akan melakukan investigasi dan penyelidikan selama 14 hari ke depan. Kami panggil semua yang memang pernah bersinggungan dengan bayi yang meninggal ini. Yang pertama dari klinik kita dapatkan kronologisnya, kemudian dari RSUD Dr. Soekarjo juga kita panggil, kemudian dari Rumah Sakit Jasa Kartini juga panggil. Kebetulan bersinggungan dengan bayi ini, apakah secara langsung maupun tidak langsung. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Denden Ahdani, TV One mengabarkan. Pemirsa, untuk mengetahui kisah lengkap bayi prematur yang meninggal diduga akibat kelalaian pihak klinik dan juga sempat dijadikan konten oleh pihak klinik, kami telah terhubung dengan Nisa Armila, sang ibu dari bayi. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Nisa. Ya, waalaikumsalam, selamat siang Bu. Bu Nisa, kami turut berduka cita atas kehilangan yang Ibu rasakan, Bu. Ya, terima kasih Bu. Bu Nisa, tapi kami ingin tahu sebenarnya pasca Ibu melahirkan, apa yang dikatakan oleh pihak klinik terhadap kondisi dari bayi Ibu? Yang dikatakan pihak klinik, ya bayi sehat katanya, normal. Berat badannya aja 1,7, tapi itu bayinya sehat, normal, cuma bilang gitu aja. Oke. Bu, waktu itu mulai sadar bahwa adanya kelalaian, ini ceritanya seperti apa, Bu? Penanganan saya sangat tidak memuaskan, lalai. Pasca lahiran cuma ditangani satu bidan, sambil pegang HP bidannya juga. Lalu pembersihan saya, darah ke WC sama kakak saya, nggak dibantu sama bidan. Sama bayi di inkubator cuma 4 jam.
Saat itu Ibu tidak bertanya atas kelalaian-kelalaian tersebut. Apalagi ini krusial ya Bu, sang bayi Ibu yang beratnya hanya 1,5 kg, 1,7 kg ini di inkubator hanya 4 jam Bu. Iya, hanya 4 jam. Setelah 4 jam, bayi saya dikasih ke saya, dikasih ASI. Lalu paginya bayi saya dimandikan oleh bidan itu. Dimandikan lalu dipoto tanpa persetujuan dari saya. Ibu tidak sempat bertanya, kenapa anak saya ini atau bayi Ibu dengan berat yang bisa dikatakan kecil begitu Bu, lepas dari inkubator? Ya katanya bayinya sehat normal, bisa udah pulang, boleh pulang pagi-pagi, udah boleh pulang, udah dimandiin kan, udah dipoto, udah bolehin pulang ke rumah. Di inkubator cuma 4 jam, padahal harusnya kan dirujuk ke rumah sakit. Apa respon dari pihak rumah sakit atas apa yang menjanggal di hati Ibu mengenai adanya konten, kemudian dikeluarkan dari inkubator dan dimandikan tanpa seizin dari Ibu? Respon pihak klinik? Pihak klinik ada ke sini ke rumah untuk meminta maaf dan sudah mengakuinya kelalaiannya. Dari pihak klinik sama dari pihak bidannya juga sudah ada datang ke rumah meminta maaf. Lantas Bu, langkah selanjutnya yang kemudian akan Ibu tempuh? Saya akan menempuh jalur hukum supaya tidak ada korban lagi. Oke, sudah sejauh mana Bu saat ini? Ini masih dalam proses, sudah masuk ke kepolisian. Oke. Bu, mungkin terakhir ada nggak yang ingin disampaikan dengan adanya peristiwa ini? Harapannya tadi juga tidak ingin ada kasus serupa yang terjadi. Silahkan kami kasih kesempatan untuk menyampaikan apapun, Bu. Yang saya mau cuma kasih efek jera aja supaya kliniknya tutup, supaya tidak ada korban lagi. Cukup saya aja, bagi saya aja yang meninggal. Jangan sampai ada korban lagi. Cukup sampai di sini aja. Sama meminta keadilan kepada pihak kepolisian, kepada dinas kesehatan. Agar segera diproses semuanya, segera dikasih efek jera buat kliniknya, biar tidak ada korban lagi. Cukup sampai di sini, sampai saya aja, bayi saya aja. Baik. Ibu Nisa, kami turut berduka cita sekali lagi atas kehilangan anak yang Ibu alami. Semoga memang efek jera ini tercipta hingga tidak ada lagi korban seperti ini. Terima kasih Bu, selamat siang.